Ya, kondisi arwah Nia Kurnia, pedagang gorengan yang disebut gentayangan. Bailo, saya kurang paham Bailo masalah arwah-arwah seperti itu ya, atau korin lah kalau dibilangnya. Silakan minum dulu, Bang. Ya. Ya, kalau dibilang korim ya, yang mendampingi dia ketika dari lahir hingga menjelang kematian gitu ya. Nah, ini kemarin kan netizen kan banyak yang setuju bahwasanya kalau meninggalnya seperti itu pasti korinnya tidak tenang, apalagi pelakunya belum ditangkap, masih buron, masih menghilang, melarikan diri gitu. Nah, sementara kemarin Mbah Hilo bilang walaupun belum tertangkap ya, supaya agar korimnya tadi tenang ya dan tidak memikirkan balas dendam dan lain-lain, dari keluarga dulu harusnya mengikhlaskan, mendoakan agar dia bisa menerima kenyataan itu. Nah, itu yang Mbah Hilo sampaikan kepada pihak keluarga. Walaupun pihak keluarga dari pemberitaan bilang tidak ikhlas dengan kematian Nia Kurniasari. Ya dibenarkan juga kan, siapa orang tua yang ikhlas, anaknya remaja, punya cita-cita luar biasa, berjanji akan membahagiakan keluarga, menaikkan derajat keluarga, tiba-tiba dibunuh oleh berandalan-berandalan terkutuk, Mbah. Nah, jadi saya di sini tanya kembali lagi sama Bella. Kenapa? Apakah saat ini korimnya daripada Nia Kurnia sama seperti yang semalam-semalam, masih belum tenang atau menginginkan balas dendam? Ya, kalau kita bilang balas dendam, itu kita bilang sudah beda alam ya. Itu mungkin tidak bisa. Tinggal lagi dia bisa memberikan petunjuk ya. Suatu saat dia akan memberikan petunjuk apabila nanti pihak terkait mengalami kesulitan begitu ya. Ya. Nah, itu yang saya rasakan seperti itu. Baru rasakan ya. Iya. Jadi walaupun seperti itu, diharap orang tua dan keluarga tidak putus-putusnya Bella membacakan doa ya. Iya. Oke ya. Jadi katanya gini Mbah, ada dari Mbak Kusmiati ya. Yo pasti belum tenang karena belum disucikan, juga belum menemukan si pembunuh. Disucikan dalam artian apa nih Mbah? Disucikan. Ini katanya ya wajar lah belum tenang, katanya belum disucikan, juga belum menemukan si pembunuh. Kalau si pembunuh, ya memang ya kan Bella. Disucikan dalam artian apa? Kan sudah dimandikan, sudah dikapanin. Iya, sudah disolatkan ya. Itu udah namanya sudah disucikan begitu. Terkecuali ya dia tidak diketemukan jasadnya. Nah, itu bisa dibilangkan belum disucikan gitu. Walaupun sudah beberapa hari ya, itu namanya kita umat Islam ini wajib memandikannya gitu. Jadi dan kemudian juga disolatkan seperti itu ya. Jadi itu udah termasuk sudah disucikan seperti sebetulnya itu. Sudah disucikan ya. Saya setuju ya. Iya. Saya setuju sekali seperti itu. Cuman kan Bailo, saya juga awam Bailo, ketika seorang meninggal karena diruda paksa seperti itu, kan yang pasti dalam dirinya juga ada najis-najis dari pemuda-pemuda terkutuk itu ya. Walau alam sih sebetulnya. Nah, mungkin lebih dalam, mungkin itu kayak mana itu Mbah? Ya masalah mandi jenazah lah ya itu sebenarnya. Iya, itu kan makanya sudah dimandikan ya, sudah diwudu ya. Semua itu kan sudah bersih dari najis, sudah disolatkan. Ya, mudah-mudahan dia di sana ketika orang tuanya mengikhlaskan, mudah-mudahan lapang di dalam kuburnya seperti itu. Oke. Berarti kalau tadi dibilang sama Mbak tadi disucikan, itu sudah disucikan Mbak. Sudah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mandi, nggak ada yang lain. Iya. Kita meninggal, mensucikannya ya adalah dimandikan. Iya, dimandikan, disolatkan ya, diambil wudhu ya, itu namanya sudah disucikan seperti itu. Masalah dia meninggalnya karena begini-begini, itu masalah mereka, para pelaku keji tadi ya. Ini kan yang meninggal nggak tahu apa-apa. Iya. Ya Mbak. Ini yang meninggal ini kan korban. Itu ya. Jadi ini saya dari komentar Mas Bobi nih ya, terkait dengan musibah yang menimpa adinda kita Nia Kurniasari ya. Katanya musibah takdir nggak ada yang tahu, semuanya rahasia Allah, kita hanya manusia yang bisa berdoa dan tawakal. Maka dari itu tingkatkanlah iman, semoga semua kejadian itu ada hikmahnya untuk kedepannya.
biar kita bisa lebih hati-hati dan waspada. Intinya kita awasi pergaulan anak-anak kita. Baiklah, di sini Mas Bobi mengingatkan, semakin canggihnya ya era teknologi ya, anak-anak kita ini bisa dibilang bisa apa ya, bisa dikatakan di luar kontrol ya, bebas, pergaulan bebas itu tadi Mbak Ilo. Menurut Mbak Ilo sebagai spiritual, seorang anak-anak remaja yang saat ini tumbuh dengan perkembangan teknologi ya, yang katakan masih kecil udah bisa pacaran, bahkan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, itu gimana Mbah? Apa ya, pesan Mbah Ilo kepada teman-teman kita yang mungkin punya anak-anak di rumah gitu Mbah? Ya, mungkin buat mungkin yang melihat video kita ini, terutama kepada orang tua ya, batasilah anak-anak remaja ini menggunakan media sosial ya, karena memang kebanyakan terlalu berlebihan ya, bisa menimbulkan efek-efek yang negatif, kita bilang seperti itu. Oke, menurut Mbah Ilo harus dibatasin ya Mbah? Ada batasan, diawasi. Kalau bisa jangan dikasih password lah, misalnya handphone anak tadi jangan dikasih password. Jadi kita biar tahu anak kita itu berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa gitu ya. Kalau misalkan anak kita tengok, wah bergaul dengan si Polan ini dampaknya nggak bagus gitu, ya udah kita harus tegas Mbah. Iya. Kadang kita kalah Mbah sama anak kita yang lebih baru tumbuh itu Mbah. Oh jangan, kita namanya kita orang tua ya harus tegas gitu ya, untuk membimbing anak untuk ke jalan yang baik dan benar, harus tegas, jangan kita kalah sama anak. Jangan kita sama anak ya. Oke, Mbak Ilo, ini ada pesan dari Manggaloro ya. Manggaloro, berarti mangganya ada 2 ya. Iya. Hai dukun, pergunakanlah keilmuanmu dan segera menangkap pelaku. Nah, ini Mbak Ilo berarti ditantang ini sama Manggaloro. Insya Allah ya, kita memang sih tidak bisa secepat itu ya, kita pun butuh hari-hari juga, dan butuh kita mencari kita bilang waktu, langkah-langkah, waktu dan momen yang pas begitu ya. Nah, bagaimanapun kita berusaha untuk membantu demi kebaikan, demi kebenaran ya, insya Allah mudah-mudahan ya, kita pun tidak tinggal diam gitu untuk mencari pelaku ataupun dengan cara apapun seperti itu. Tapi ini yang selama ini kan udah Mbak Ilo kerjakan juga kan, walaupun sedikit gitu Mbak, untuk agar para pelaku ini mau sadar gitu Mbak Ilo. Ya memang sedikit ada saya lakukan juga ya. Tinggal lagi bagaimana ya, kita belum melakukan ritual putar giling gitu ya. Iya. Nah itu nanti memang akan kita coba ya untuk melakukan itu sampai pelaku seluruhnya tertangkap ya Mbak. Iya. Oke, nah, di part berikutnya.